Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare Bapak Ibu, sedulur sederek sedaya? Muga-muga sing melu acara iki padha kabeh mlebu nang surga. Amin ya rabbal. Kalau Tuhan membeli katun dibeli di simpang belilas. Saya tak bisa berpantun. Kalau mau berpantun jangan menengok kertas. Kalau Tuhan membeli katun dibeli di tembilahan. Tak bisa panjang-panjang berpantun karena nampaknya makin lebat turun hujan. Insya Allah kita semua yang hadir ini dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, utang piutang lunas, makin kuat, amin. Yang belum ada jodoh dijumpakan dengan jodoh. Wah, kuat lagi. Saya tengok yang bilang amin nih udah anak 3. Alhamdulillahi rabbil kullu amrin zibalin, semua amal yang baik walam yubda bihamdillah, kalau tidak dimulai dengan alhamdulillah maka amal itu putus. Apapun yang terjadi, walau jalan banjir 10 km, 5 kilo sebelum jembatan Pangkalan Kerinci, 5 kilo sesudah jembatan Pangkalan Kerinci, Ustadz Somad naik mobil, mobilnya di atas truk, sampai juga akhirnya ke Pematang Jaya. Mudah-mudahan yang menyampaikan kami semua kemari diberikan Allah umur panjang, murah rezeki. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, balas kebaikannya. Fa illam tajidu, kalau kamu tak sanggup membalasnya, doakanlah dia. Doanya diajarkan Nabi, jazakumullahu khairal jaza, mudah-mudahan dibalas Allah semua kebaikannya insyaallah, amin ya rabbal. Kita kirimkan solawat dari Pematang Jaya, dari Indragiri Hulu, dari bumi Lancang Kuning ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kalau Tuhan ke kota Madinah, jangan lupa membawa tilam. Sudah lama Abdul Somad ceramah, baru disinilah disambut karpet hitam. Luar biasa. Saya sangka tadi karpet hijau, saya turun saya tengok mau hitam. Allahu Akbar. Kalau Tuhan berjalan di tengah malam, nampak berkilau batu pualam. Abdul Somad disambut karpet hitam, sesudah itu disambut pula ayam hitam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Abdul Somad ceramah di masjid ramai biasa. Abdul Somad ceramah di hotel ramai biasa. Tapi ceramah di tengah hujan 2 hari 2 malam tak putus, lapangan bola berubah menjadi sawah, dan orang tetap ramai, itu hanya ada di Pematang Jaya. Kalau mau menengok jamaah yang militan, kalau mau melihat jamaah yang solid, kalau mau menengok jamaah yang kuat dan hebat, datang ke Pematang Jaya. Allahu Akbar. Ini bukan basa-basi, ini bukan puja-puji, ini bukan pemanis lipstik di ujung bibir, di tepi lidah. Ini memang sudah saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Hujan turun, tetap tak bergeming. Kenapa mereka tak pulang?
Karena memang hujan, gimana mau pulang? Ya Allah, semua jamaah yang hadir ini istiqomahkan dalam iman dan Islam. Bapak Ibu, kita Provinsi Riau ini penduduknya 6,7 juta orang. Seluruh orang Riau ini punya wakil, dikirim ke Jakarta. Nama wakil kita namanya Bapak Abdul Wahid. Sedangkan yang ceramah ini kami ini anggota dari IAAI, Ikatan Abdul Internasional. Beliau Abdul Wahid, saya Abdul Somad. Kenapa beliau duluan? Karena memang satu itu Wahid, ini Somad. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Ini orang. Lalu kemudian seprovinsi Riau ini dipilih dari Kabupaten Indragiri Hulu. Itulah dia yang duduk di sebelah kanan saya, Bapak Ade. Mana nama Pak Ade? Pak Ade Agus Hartanto. Sahabat saya sudah lama, bertahun-tahun sudah. Mudah-mudahan bersahabat kami di Indragiri Hulu, bersahabat pula sampai ke surga Jannatul Firdaus. Bersama kita hari ini ada Pak Yogi, ada Pak Putut, nah, Pak Putut, ada Bapak Wakil DPRD kita, Bapak Masrullah. Adapun yang tak saya sebutkan namanya, saya mohon maaf. Sedangkan yang ini pun diingat-ingat lupa juga. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum berbini dan belum bersunat. Semua yang hadir ini insyaallah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sekolah madrasah aliyah di Air Mole Indragiri Hulu. Namanya Madrasah Aliyah Nurul Falah. Ini di antara semua yang hadir ini ada beberapa teman saya sekolah. Ada satu kelas namanya Ahmad Romadi hadir di sini. Ada satu asrama, satu kamar namanya Ustadz Ahmad Ikhwani hadir juga di sini. Ada satu kos-kosan tempat makan namanya Ustadz Khairul Rozikin hadir juga di sini. Nama-nama yang saya sebut ini tidak PNS. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, artinya apa? Saya datang ini sebagai orang yang pernah sekolah di Air Mole di Indragiri Hulu, pulang ke kampung halamannya dalam rangka bersilaturahim. Jadi nanti kalau ditanya orang, siapa tadi yang ceramah? Ustaz Abdul Somad. Ngapa dia datang? Kampanye dia. Dia datang bersilaturahim. Jelas? Bisa dijawab? Kalau ada yang nanya bisa dijawab? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, tausiah kita tidak ada kurang satu apapun. Hujan turun lebat, Allah cuma mau menunjukkan kepada Abdul Somad, hai Abdul Somad, kalau kau mau melihat orang tidak bergeming, tidak beranjak, tetap walaupun payung sudah siap. Begitu hujan berhenti, kuncup balik. Maka jamaah yang ada di Pematang Jaya ini memang sudah betul-betul siap apapun yang terjadi. Siap panas, siap hujan, siap becek, siap di tengah sawah. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, singgah sebentar ke kota Madinah, sudah lama Abdul Somad ceramah, baru inilah di tengah sawah. Janganlah begitu Pak Ustadz Somad. Ini bukan sawah, ini lapangan sepak bola. Dari mana Ustadz tahu? Nampak tiang gawangnya. Bapak Suwoto yang sudah menyiapkan segala sesuatunya, saya tadi sampai disambut beliau langsung. Tadi kami di Pangkalan Kerici banjir, di rumah beliau pun banjir juga, banjir sup ayam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan rezeki beliau berlimpah, keluarga beliau sakinah mawaddah warahmah, anak cucunya soleh dan solihah, amin ya rabbal alamin. Kampung kita Pematang Jaya, Indragiri Hulu, Riau ini akan baik-baik saja kalau ada 3. Bisa diingat? Bisa diingat? Apa pula bisa? Belum saya bilang.
Yang pertama mesti mengikut alim Siap ikut alim ulama? Siap ikut ustad? Siap ikut Ustaz Somad? Udah selesai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak ibu sekolahkan sekolah agama. Jangan takut anaknya sekolah agama. Saya tak mau anak saya sekolah agama, nanti tak makan. Saya di sekolah agama tak pernah tak makan. Kurus ini bukan karena tak makan. Pak Abdul Wahid dari Indragiri Hilir disekolahkan ke Candung, belajar ke Pondok Inyak Canduang, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, murid langsung dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, Imam Masjidil Haram, pulang ke Bukit Tinggi, membuat pondok, namanya Pondok Canduang. Berdatanganlah para alim ulama, mengirimkan anak-anaknya, salah satunya Pak Abdul Wahid, belajar agama. Ustadz Abdul Somad belajar agama ke Madrasah Aliyah, Nurul Falah, Air Molek, Indragiri Hulu. Jangan takut menyekolahkan anak sekolah agama. Apalagi ini sudah dekat tahun ajaran baru 2024, bulan Juli sudah masuk anak sekolah. Saya tidak akan pernah bosan menyampaikan, masukkan anak sekolah agama. Tadi saya tanya ke Ustadz Khairul Rozikin, bagaimana keadaan di kampung kita? Alhamdulillah Ustadz, kami di sini mengelola madrasah diniyah awaliyah, anak-anak sekolah. Bagaimana? Ada rumah tahfiz Quran, ada rumah tempat ngapal Quran, anak-anak menghafal Quran. Alhamdulillahi Rabbil. Saya bukan ustadz, saya bukan ulama. Kalau bapak bukan ustadz, ibu bukan ulama, tapi sawitnya banyak, tanahnya luas, kebun karetnya. Kebun karet bapak luas, nggak banyak Pak Ustadz. Berapa hektar? Ya cukuplah untuk 7 keturunan. Kebun karet ibu luas, nggak banyak Pak Ustadz. Berapa hektar? Sejauh mata memandang. Ingat, kalau kita mati semuanya tinggal, yang kekal abadi hanyalah wakaf. Maka saya mengajak kepada bapak ibu yang hadir, kalau ditengok dari wajahnya ini orang kaya-kaya semua ini. Jadi bunyi aminnya macam tak yakin. Amin. Maka wakafkan tanah. Saya mau selesai tabligh akbar, jangan hanya sekedar ceramah, tausiah. Yang punya tanah wakafkan kepada ustadz alim ulama kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Setelah mendengar ceramah Ustadz Somad, itu kebun sawit saya 2 hektar saya wakafkan untuk rumah tahfiz Quran. Hasilnya pakai untuk guru mengaji, untuk beasiswa. Itu ada kebun karet saya wakafkan. Kebun karet siapa? Nggak tahu. Mana bisa saya wakafkan kebun karet orang? Semua ini akan tinggal kalau kita mati. Mohon maaf, boleh saya bertanya Bapak Ibu? Di Pematang Jaya ini pernah tak ada orang mati bawa brondol? Ada. Tinggal semuanya. Mobil mahal tinggal, kebun sawit tinggal, kebun karet tinggal, kebun kelapa tinggal. Yang dibawa mati hanya amal soleh. Apa pula soman? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya pernah tausiah di salah satu kampung di Riau. Habis jalan aspal, masuk jalan tanah. Habis jalan tanah, masuk lagi. Sampai ke dalam kebun sawit 2 hektar dipotong rata. Di atasnya dibangun pesantren. Kata yang punya, saya wakafkan ini Pak Ustadz untuk pondok pesantren. TK Quran, SD, SMP, orang semua belajar agama. Ketika meninggal dunia, yang 2 hektar inilah yang akan mengalir sampai hari kiamat. Kalau ada orang Pematang Jaya yang kaya-kaya, kebun sawitnya 20 hektar, begitu meninggal dunia, habis diambil istrinya, dan istrinya akan diambil oleh brownies, brondong manis. Kalau saya nanya, ibu jangan tersinggung ya. Boleh? Kalau bapak meninggal, ibu mau ikut?
Itu jawaban dari lubuk hati yang paling dalam, bahwa kita semua akan mati. Maka jangan takut menyekolahkan anak sekolah agama, dan setelah pulang kampung halaman kita mesti ada pengajian dari maghrib ke isya, baca Quran. Tapi ini semua tidak selesai dengan ceramah. Ustaz Abdul Somad tausiah, wakafkan tanah, dapat tanah wakaf, buat sekolah, berdiri sekolah. Tapi masalah mengangkat guru mengaji, masalah honor daerah, masalah insentif, guru fisika angkat jadi PNS, guru kimia angkat jadi PNS, guru matematika angkat jadi PNS, guru mengaji dikasih honor 300.000, gajian 6 bulan sekali, dipotong sunat masal. Ini hanya bisa dilakukan oleh anggota dewan. Mereka yang memperjuangkan nanti di parlemen anggaran belanja daerah mesti ada untuk guru mengaji. Setuju? Guru mengajilah ujung tombak yang memperjuangkan anak-anak kita. Itulah mengapa Ustadz Somad masuk kampung keluar kampung, datang berceramah, mengajak masyarakat supaya apa? Supaya masyarakat memilih orang yang kira-kira nanti kalau dia duduk di parlemen, dia akan memperjuangkan masjid, memperjuangkan pesantren, memperjuangkan guru mengaji, memperjuangkan pondok tahfiz, memperjuangkan rumah Quran, insya Allah. Amin ya Rabbal. Makanya nanti tanggal 14 Februari 2024 pergi ke TPS, buka kertas, itu banyak warna-warnanya. Ada warna hijau, carilah di situ nama, jangan nama Abdul Somad, tak ada. Yang warna hijau untuk DPRD kalau hijau, itu cari namanya, kan udah aku sebut tadi. Baru yang biru, kalau yang biru itu untuk DPRD provinsi. Untuk biru buka, cari Ade Agus Hartanto, cucu lah, cus, jangan tepuk tangan aja, cucu. Jangan sampai situ tepuk tangan, tak dihitung nanti sama KPU. Habis itu baru yang warna kuning, betul warna kuning. Untuk saya pura-pura lupa aja sebetulnya. Yang kuning untuk DPR RI, cari ingat aja Abdul. Yang kemarin ceramah Abdul Somad, cari Abdul. Saya udah nyambung orangnya. Karena dengan mereka nih saya tak susah komunikasi, bisa langsung saya sampaikan. Assalamualaikum Pak Abdul Wahid. Waalaikumsalam. Dulu masih ingat kita di Pematang Jaya? Iya. Itu ada pondok pesantren, rumah tahfiz Quran, gurunya macam mana? Siap. Kalau yang lain macam mana saya mau menghubungi? Balehonya aja yang datang 5 tahun sekali. Tapi ibu yang dimuliakan Allah SWT. Iya Pak Ustadz. Tapi mereka ini hanya datang bawa Ustadz Somad. Sementara yang lain menyebar duit. Ambil duitnya, jangan pilih orangnya. Setuju? Main setuju-setuju aja orang nih. Saudara King, tapi kami udah disumpah Ustadz. Disumpahnya kami 3 kali. Wallahi, tallahi, billahi. Macam mana ini? Kata dia, kau sudah sumpah harus milih. Tenang, ambil duitnya, puasa 3 hari. Setuju? Oh, udah banyak kalian dapat ya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 5 menit di TPS tapi menentukan nasib kita 5 tahun ke depan sampai 2029. Abdul Somad bukan orang partai. Abdul Somad bukan caleg. Abdul Somad bukan jurkam. Saya tak ada kepentingan. Tapi saya ustadz. Saya ceram. Saya sangka Bawaslu. Sampai mana tadi? Abdul Somad bukan orang partai. Abdul Somad bukan jurkam. Abdul Somad tak ada kepentingan. Abdul Somad ceramah di masjid, di mimbar. Tapi yang bisa memperjuangkan hak konstitusional di parlemen, inilah orang yang kita pilih. Ingat, kita tidak lagi tinggal di kerajaan Indragiri. Sekarang kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia. Kekuasaan tertinggi di tangan siapa?
di tangan rakyat. Presiden dijatuhkan oleh rakyat. Bisakah rakyat menjatuhkan presiden? Bisa. Tidak ada yang berkuasa di negeri ini. Kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Saatnya rakyat membalaskan sakit hatinya, membalaskan dendamnya, membalaskan marahnya pada tanggal 14 Februari. Siap? Habis sholat subuh, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Jangan pulang ke rumah. Kenapa? Takut jumpa setan di jalan. Jangan pulang ke rumah. Zikir di masjid, baca Quran, la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sarapan pagi, jangan sampai tak sarapan tanggal 14 itu nanti. Karena kalau tak sarapan tak bisa mencucuk paku. Kalau tak ada paku di situ, bawa paku dari rumah. Kalau tak ada paku, pakai tusuk sanggul. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya sampaikan ini jelas? Yang saya sampaikan ini clear? Yang saya sampaikan ini nyata? Kalau ada orang mengatakan Abdul Somad itu ceramahnya tak jelas, telinga kau pokak. Abdul Somad itu ceramahnya tak nyata, paket kau habis. Jelas sejelas-jelasnya. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setelah kita mengikut ulama, yang kedua adalah ulil amri. Ulil amri kita siapa? RT, di atas RT, RW, di atas RW, Kades. Pak Suwoto Kades 2 periode. Kira-kira bisa tak 3 periode? 3 periode. Habis, tak perlu dirubah di MK, memang udah ada aturannya. Lalu kemudian di atas itu camat, di atas camat bupati, di atas bupati gubernur, di atas gubernur presiden. Kita taat kepada mereka. Syaratnya yang pertama adil. Apa syarat yang pertama? Adil. Yang kedua syaratnya adalah amanah. Apa syaratnya? Dalilnya mana Pak Ustadz? Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Adil dan amanah. Mudah-mudahan pemimpin kita ke depan adil dan amanah insyaallah. Orangnya tak usah jauh-jauh, tengok aja video Ustadz Abdul Somad, tonton saja YouTube Abdul Somad, lihat aja Instagram Ustadz Abdul Somad. Sami'na wa ata'na. Mudah-mudahan kita semua selamat. Level Kabupaten Indragiri Hulu selamat, Provinsi Riau selamat, Indonesia selamat, sesuai dengan doa kita. Allahumma inna nas'aluka salamatan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini panitia ini bekerja keras luar biasa. Tapi karena hujannya mungkin terlalu lebat, 2 hari 2 malam tak berhenti, jadi susunan kemahnya ini memang berantakan. Di muka satu, di samping satu, di kanan satu, dan jamaah pun macam-macam. Rambut sama hitam, isi kepala macam-macam. Kata yang satu, aku tak apa-apalah kepanasan, biarlah jauh, yang penting aku teduh, kata dia. Itulah ibu-ibu yang duduk sana. Kata yang satu, aku tak apa-apa becek, tak apa-apa panas, tak apa-apa kena hujan, asal nampak aku muka Ustadz itu dari dekat. Nah inilah yang dekat-dekat. Ada pula yang satu, aku tak penting nampak, tak penting nengok, tak penting panas, yang penting aku bisa sambil minum es. Itulah yang mereka yang bisa. Hai guys, saya mau nyetel, suara saya sampai apa tak ke situ? Rupanya sampai. Mau yang sedang minum es, mau yang di bawah tenda, mau yang dekat, mau yang di atas pentas, semuanya mulia. Siapa yang paling mulia? Apakah Abdul Somad yang disambut dengan marhaban? Apakah Abdul Somad yang disediakan karpet 2 lapis? Abdul Somad yang paling tinggi sekarang, Abdul Somad yang disambut dengan tola'al badru alaina, Abdul Somad yang dimuliakan, belum tentu lebih mulia
daripada yang duduk di bawah yang berlumpur. Boleh jadi yang duduk berlumpur itu lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad. Betul? Ya men, kan orang ini pula. Memang payah kita ceramah sama orang yang lurus-lurus tabung. Apalah salahnya jaga perasaan saya sikit. Pas saya bilang tadi pura-pura diam aja, apa salahnya? Masya Allah, tabarakallah. Kaki yang berlumpur, kaki inilah yang akan diselamatkan dari neraka insya Allah. Baju yang basah, baju inilah yang bernilai amal jariah ketika menghadap Allah nanti. Langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat, langkah ketiga menghapus dosa, langkah keempat mengangkat derajat. Apa yang saya tengok ke bawah? Selopku kemana? Ada, aman, aman. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, semua yang hadir jangan sampai hanya sekedar hadir, tapi pesan ini kita amalkan. Jangan sekedar datang. Nanti ketika ditanya, datang kau tadi waktu di acara di apa nama kampung? Datang di Pematang Jaya. Datang. Siapa yang ceramah? Ustaz Somad. Apa yang kau ingat? BC. Yang disampaikan Ustaz Somad itu yang pertama, taat kepada ulama. Yang kedua, memilih pemimpin yang adil dan amanah. Yang ketiga, jaga silaturahim. Jangan sampai putus silaturahim. Jangan sampai caci maki, sumpah serapah, berkelahi. Jangan sampai kita tak cakapan. Ingat, kalau kita putus silaturahim, pada akhirnya apa kata Allah? La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Siapa yang tak masuk surga itu ya Rasulullah? Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Alhamdulillah semuanya tersambung silaturahim. Tapi selama saya hadir di tanah lapang sepak bola, baru disinilah gawangnya 3. 1, 2, 3. Di mana? 4. Mana satu lagi? 4 lagi. Cemanalah cara orang ini main? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada orang yang sholatnya hebat, puasa sunatnya banyak, la yadkhulul jannah, tak masuk surga, gara-gara memutus tali silaturahim. Saya hari ini senang karena saya sudah lama tidak ke Indragiri Hulu. Ini sebetulnya jadwal Indragiri Hilir. Dalam setahun saya kasih 4 hari. Saya berangkat hari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Saya pergi 3 malam. Malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad. Tak boleh lebih. Kalau lebih nanti disangka sudah buka cabang di Indragiri Hilir. Setahun saya datang cuman sekali ke Indragiri Hilir, lalu di Indragiri Hulu. Ustaz Somad, kita memang jadwal Indragiri Hilir, tapi Indragiri Hulu kita mesti singgah. Kenapa kita tak langsung? Karena tak ada jalan lain. Nanti kita kena cegat. Akhirnya kita pun singgah di Indragiri Hulu. Bertemulah kita. Pertemuan kita ini memanjangkan umur, memurahkan rezeki insyaallah. Bukan kata saya, sama saya mungkin orang tak percaya, tapi ini pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahabba yubsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau panjang umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah sering-sering menyambung tali silaturahim. Sekarang sudah ada handphone, ada WhatsApp, ada video call, ada Facebook, ada Instagram. Gara-gara inilah orang tidak lagi jumpa. Dulu kalau ada acara tahlilan, datang. Ada acara khitan, datang. Ada acara nikah, datang. Ada acara walimah, datang. Sekarang orang sudah tak datang lagi. Hanya kirim gambar, masukkan ke Instagram, masukkan ke Facebook. Selamat menempuh hidup baru. Di komen bawah, amin, 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 amin. Selamat kelahiran anak, amin, 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 amin. Selamat mati, amin, 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 amin. Tidak ada lagi orang silaturahim. Tapi di Pematang Jaya, walau becek, walau hujan, walau apapun yang terjadi, mereka datang. Tak bisa duduk, berdiri. Jamaah yang merasa
Kami ini tak dihormati Ustadz. Kami ini berdiri Pak Ustadz. Kalau kalian berdiri, saya pun berdiri juga. Bedanya cuman kalian berdiri diam, aku berdiri bercakap lagi. Cakap, tak berhenti. Kalian cuma diam, habis itu Jadi jangan merasa kami ini berdiri Pak Ustadz. Bapak Ibu berdiri, saya pun berdiri juga. Kami ini becek Pak Ustadz. Saya memang waktu datangnya tadi selamat, karena karpet hitam tuh belum kena lumpur. Tapi pas balik ini tengoklah. Makanya dari tadi aku nengok ke bawah. Dalam hati saya, untung aku tak bawa sepatu. Apa yang dimuliakan Allah. Ustadz memikirkan berlumpur-lumpur, kami berkubang lagi 2 hari ini. Insya Allah setiap tetes peluh keringat semuanya dibalas kebaikan-kebaikan insya Allah. Amin ya Rabbal. Anak-anak bisa datang, tengoklah itu, anak-anak datang. Jauh pula itu datang dari Palestina. Anak-anak bisa datang. Anak-anak datang, luar biasa. Kata mereka dulu, kita buatkan TV, kita buatkan sinetron, kita buatkan parabola, kita buatkan Instagram, kita buatkan internet, supaya anak-anak ini rusak, supaya anak-anak ini kacau, supaya anak-anak ini hancur. Ibu-ibu supaya rusak dengan grup WhatsApp, bapak-bapak supaya rusak dengan judi online, anak muda supaya rusak dengan game online. Ternyata apa yang terjadi di Pematang Jaya, semuanya tidak ada yang rusak, semuanya sehat walafiat insyaallah. Sehat badannya, sehat hatinya, sehat pikirannya, sehat imannya, sehat kantongnya. Mak kuat kali aminnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapapun kita, mau pejabat, mau orang kaya, mau rakyat jelata, semuanya akan mati. Orang kaya mati, orang miskin mati. Anggota dewan mati. Ada orangnya. Jaga juga lah perasaan. Polisi mati. Astagfirullah. Gak takut dengan kena tilang, banyak polisi itu. Ustaz tengoklah Pak polisi, aku pun dimatikan orangnya juga. Kita semua akan mati. Lalu yang mengalir mana? Yang mengalir adalah kalau Pak Wahid di parlemen, di Senayan memperjuangkan bagi hasil sawit kita tidak hanya ke Jakarta, tapi untuk semua kabupaten yang ada di 12 kabupaten kota di Provinsi Riau. Allahu Akbar. Bupati, wali kota tak perlu lagi mengemis ke atas, tak perlu meminta. Kenapa? Sudah dibuatkan aturannya. Ini namanya jihad. Jihad apa? Jihad parlemen. Beliau tak pernah mengejek saya. Apa nih Ustadz Somad? Hanya ceramah, hanya khutbah, hanya tablik akbar. Dan beliau pun tak pernah mengolok-olok. Saya pun tak pernah mengejek beliau. Untuk apa tamat pesantren jadi anggota dewan? Karena ini sama-sama berjuang. Yang satu berjuang ke bawah, yang satu berjuang ke atas. Sama-sama li'i'la'i kalimatillah, la ilaha illallah. Siapa yang paling mulia di antara kami? Yang paling mulia adalah yang paling takut kepada Allah. Doakan supaya Pak Abdul Wahid orangnya takut kepada Allah. Doakan Pak Ade Agus Artanto takut kepada Allah. Takut kepada istri. Diaminkan orang itu. Seandainya istri bapak selalu bertanya ke bapak, abang sedang di mana? Jalan sama siapa? Pulang jam berapa? Duit sawit mana? Kunci motor mana? Kira-kira itu istri baik apa tak baik? Kalau ada istri model begini, jangan dikubur sebelum mati. Setuju? Itu kenapa banyak buih dari mulut saya? Kalau bapak punya istri yang selalu bertanya, abang di mana? Pulang jam berapa? Duit sawit mana? Duit karet mana? Pulang jam berapa? Mas, sampean lu ngonang di engkau mulai jam piro? Itu adalah bidadari surga yang dikirim Allah Subhanahu wa taala.
Ibu siap bertanya terus? Hati-hati kalian Pak. Istri yang begini adalah istri yang sayang pada suami. Kenapa? Mereka takut bapak dilarikan pelakor. Betul Bu? Setuju Bu? Habis kalian Pak. Abang di mana? Sama Ustadz Somad. Nggak percaya? Tolong video call. Hai Besti. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan semua bapak ibu keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Yang belum ada jodoh, ingat, kalau jodoh tak akan kemana, tapi saingan di mana-mana. Lautan kan ku seberangi, gunung kan ku daki, pematang rebah ku lalui, masjid ku lewati. Jangan sampai masjid kita mesti ramai. Ustadz Somad kok ceramahnya di lapangan sepak bola, ceramah kok di becek-becek, kenapa tidak ceramah di masjid? Nanti ada orang yang ngomong begitu. Jawabannya adalah karena jamaah Pematang Jaya tidak tertampung di masjid. Jelas? Seandainya ada masjid di Pematang Jaya sebesar lapangan sepak bola, kalau dibawa jamaah ini ke masjid, meletup masjid, meledak masjidnya. Ini semua mesti pandai menjawab. Apa tadi ya pengajian Ustaz Somad? Kenapa di tanah lapang? Kenapa tidak ke masjid? Balik dia tanya, kau datang apa enggak? Ngomongannya pup, ku sumpatkan pakai bakwan nanti. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bibismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Tadi saya tausiah jam 5 kurang 15. Sekarang sudah jam 5.25. Setelah 45 menit baru saya ingat judul ceramah siang ini sebetulnya apa. Biasanya ada tertulis di baleho tema. Ini tak ada temanya. Tablik Akbar bersama UAS Desa Pematang Jaya, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu. Saya cuma mau menunjukkan foto saya lah yang paling besar. Foto Pak Wahid kecil, foto Pak Adi Agus Artanto kecil, foto saya dipajang. Tapi seingat saya tak pernah pakai baju warna hijau. Masya Allah, luar biasa. Kata Imam Al-Ghazali, kalau mata mau awet, mau tahan lama, maka banyak-banyak ngelihat warna apa pula hijau. Kubah makam Nabi di Madinah warna hijau. Karpet Taman Raudhah warna hijau. Penghuni surga nanti pakai sutra warna jelas. Kalau nyumbang ke masjid pakai warna apa pula hijau? Hijau 20.000. Itulah makanya kita selalu pakai warna hijau. Dan yang akan dipilih pun nanti tanggal 14 warna hijau. Saya tak ada ngomong gitu. Nggak nyambung aja jamaah ini. Apalagi bidadari pakai jilbab hijau ini, Masya Allah. Ini tunggu dulu, jangan tepuk tangan dulu. Tunggu. Masih banyak. Masya Allah, tabarakallah. Walaupun saya bilang jilbab hijau, tapi bukan berarti jilbab yang warna lain tidak baik. Itu baik semuanya. Justru dengan beraneka ragam warna-warni. Ini sekarang saya di atas ini kalau menengok ke bawah macam melihat pelangi turun dari langit. Mudah-mudahan jilbabnya cepat lunas. Sepele Ustadz Somad. Ini bukan Pekanbaru Ustadz Somad. Ini Pematang Jaya. Di sini semuanya sudah lunas karena di sini orang kaya semua. Sawitnya tengoklah Pak Ustadz, belum berbuah lagi. Baru bertanam.
Nanti insya Allah berhasil melimpah ruah, membangun masjid, surau langgar musola. Jangan sampai ada anak yatim, fakir miskin yang tidak bisa masuk ujian. Kenapa? Karena menunggak bayar uang sekolah. Kemana diadukan ini? Saya akan menelpon ke Pak Wahid, menelpon ke Pak Ade. Pak Ade, tolong perjuangkan untuk Provinsi Riau, anak yatim, fakir miskin, gratiskan biaya sekolah. Setuju? Tolong Pak Wahid usulkan APBD. Saya hanya diminta ceramah. Kalau ceramah ke sekolah, apa kata panitia? Ustadz, tolong penggalangan dana. Judul lagunya ya dana, ya dana. Tapi kalau dengan kekuasaan, dengan tanda tangan, dengan keputusan, kalau di pusat namanya undang-undang. Kalau di kabupaten, provinsi Riau, Indragiri Hulu, namanya perda, peraturan daerah. Siapa yang membuat? Anggota dewan, DPRD kabupaten, DPRD provinsi, DPR RI. Yang memilih adalah kita. Maka kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La tus'alunna yauma idzin anin. Siap? Siap apanya nih? Siap memilih orang baik, ditempatkan di tempat yang baik supaya dia memperjuangkan kebaikan untuk Indragiri Hulu. Takbir. Untuk Riau, takbir. Kenapa bertakbir Pak Ustadz? Ngusir setan. Makanya nanti tanggal 14 itu jalan. Kalau datangnya nawari, kok kemarin diajak Ustadz Somad milih mana? Milih Pak Wahid, yang ini aja. Allahu Akbar. Kau untuk yang warna biru milih mana? Aku milih Pak Adi Agus Hartanto. Ini aja. Allahu Akbar. Siap? Allahu Akbar. Kalau gitu bunyi takbirnya, mana mau setan pergi? Terlalu slow. Kata setan, ini serius apa tidak? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau yang mengajak itu jin, setan, kita bacakan ayat kursi, insya Allah selesai. Ini yang jadi masalah, dia bukan jin, bukan setan, dia manusia. Kita bacakan ayat kursi, dia hafal Yasin. Saudaraku, apalagi ini bukan sekedar ayat kursi, sedang berebut. Maka banyak-banyak baca ayat nyambung jamaah. Itulah enaknya kita ceramah di tempat orang cerdas yang selalu kena hujan. Pikirannya itu terbuka. Anak-anak udah main lumpur nih dok, tengok. Hari ini kita sedang membuat sejarah. Apa yang kita lakukan petang ini, kita sedang membuat sejarah Bapak Ibu. Kenapa? Ini anak-anak ini 20 tahun akan datang. 2024 Abdul Somad datang ke Pematang Jaya. 2034, 2044. Kalau sekarang mereka SMP kelas 1, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, kuliah 4 tahun, 10 tahun mereka sudah lulus S1. Berkarir mereka. Mereka yang akan jadi pemimpin Indragiri Hulu di masa akan datang. Nanti istrinya bertanya, abang, iya, abang dulu waktu kecil kemana? Aku waktu kecil main-main lumpur. Di mana? Di Pematang Jaya, di tengah lapang. Acara apa waktu itu? Acara tablik akbar. Siapa yang ceramah? Almarhum Abdul Somad. Mungkin saya sudah mati, tapi yang saya sampaikan hari ini berbekas di pikiran mereka. Mereka bercita-cita, aku ingin jadi anggota dewan, aku ingin jadi DPR RI, aku ingin menjadi bupati Inhu, aku ingin menjadi polisi tentara. Mereka adalah masa depan. Adapun Bapak Ibu semua, ini tak lama lagi akan apa pula mengaku? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini masa lalu. Saya ini masa lalu sudah lewat. Tapi anak-anak muda yang ada di hadapan ini, mudah-mudahan anak-anak kita selamat dari narkoba, selamat dari ganja, selamat dari sabu-sabu, selamat dari pil anjing gila, selamat dari lem kambing, selamat dari spiritus campur kopi. Saking niatnya mau mabuk, duit tak ada, tuang kopi campur spiritus, diminum mati.
dalam keadaan su'ul, tapi insya Allah yang hadir ini semuanya insya Allah mati dalam keadaan husnul khatimah. Sekali la ilaha illallah, mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi. Untuk apa Abdul Somad itu kami tengok di Facebook, di YouTube, nampak kami tengok dia, Pak Anies Baswedan datang ke rumahnya, kami tengok dia berfoto bersama sama Pak Abdul Wahid, tangannya begini. Kita bukan milih malaikat, kita bukan milih malaikat yang tak berdosa, tapi kita memilih sesuai dengan ijtihad. Menurut ijtihad saya memilih orang yang saya kenal, yang saya tahu, yang saya sudah lama baik, hubungan baik, itulah yang saya pilih. Maka jamaah mengikut, alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak ada kepentingan bagi saya. Saya bukan pejabat, saya bukan orang politik, saya bukan orang yang dekat dengan apapun. Dari dulu sampai sekarang Abdul Somad begini-begini saja. Mudah-mudahan berkat doa Bapak Ibu semuanya, Abdul Somad mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi. Bisa diingat yang disampaikan Ustaz Abdul Somad di Pematang Jaya? Berapa yang diingat? Banyaklah pokoknya. Kami Pak Ustadz mau ulang balik ceramah Pak Ustadz, tinggal ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Kami sudah tengok internetnya Pak Ustadz, tapi di kampung kami internet tak lancar. Siapa bilang? Saya sudah nengok, lancar selancar-lancarnya. Aduh. Oh, udah jam 17.30 rupanya. Kira-kira kalau saya berdiri di sini 1 jam lagi masih tahan? Bapak Ibu masih sanggup? Masih kuat? Saya tak tahan. Saya berangkat tadi jam 9 dari rumah, ngantri, alhamdulillah dimudahkan urusan berkat Pak Wahid, Pak Ade, dari Bapak Dishub, Bapak Polisi, lancar perjalanan kami. Rasa di atas pompong, mobil itu di atas truk dalam kita. Sudah saya buatkan videonya. Lalu kemudian sampai kemari tausiah, dan nanti malam ada lagi tausiah di Seberida. Habis itu baru kami lanjutkan ke Indragiri Hilir. Sampai kapan berhenti ini Pak Ustadz? Indragiri Hilir. Habis itu nanti Bapak kemana? Ke Brunei Darussalam akhir bulan Januari. Habis itu kemana? Ke Medan, Sumatera Utara bulan Februari. Habis itu kemana? Umroh Akbar ke Turki. Habis itu ke Makkah, Madinah. Jadi berhentinya kapan Pak Ustadz? Berhentinya nanti istirahat di surga bersama kamu Besti. Hidup ini tidak pernah ada berhenti. Kalau ada orang merasa hidup berhenti, berarti dia sudah mati sebelum malaikat maut datang. Nantilah tenang. Ini nampaknya tenang, nanti kalau anak-anak sudah selesai kuliah, ternyata anak nikah, sibuk. Nanti kalau anak sudah nikah, nampaknya tenang, ternyata anak punya anak, dititipkannya pula anak dia. Hidup ini tidak akan pernah tenang. Apa itu? Masya Allah, lambaikan semua tangan ke drone. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Dah, jangan lama-lama nanti ketiak basah. Itu saya ajak melambai, karena kalau tidak saya ajak, saya ceramah jamaah itu melambai. Itu maka saya ajak melambai. Drone itu pun udah siap, ada drone, pergilah sana. Nanti hasilnya tolong kirimkan ke saya. Mana admin drone? Tolong kirimkan selawat tadi, nanti kita akan diupload. Nanti itu ada kameranya. Saya pernah bertanya ke admin drone, saya tanya, admin drone, tolong kirimkan video. Mohon maaf Pak Ustadz, lupa pula meng-on-kan itu.
Tinggi gitu buatnya. Ditunjukkannya, lihatlah jamaah, masyarakat di Pematang Jaya sedang tablik akbar bersama Ustadz Abdul Somad. Dari atas nampak macam jalan sedang dibeton coklat. Dari atas, tinggi dari atas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di tengah hujan, lebat, becek, masih bisa tersenyum. Itu menunjukkan hatinya bahagia. Ini bahagia. Saya sedang melihat wajah-wajah yang penuh dengan kebahagiaan. Berapa banyak orang rumahnya besar, mobilnya besar, gajinya besar, duitnya besar, bininya besar, tapi hatinya sempit. Dunia ini sempit, tak bisa tersenyum. Kita ketawa, dia pun ketawa tak sampai ke ujung, sikit aja. Betul kan Pak? Betul kan Pak? Tak sampai ke ujung ketawanya. Kenapa? Banyak pikir. Tapi ini semuanya berbahagia. Kita bahagia kenapa? Karena kalau masalah kita besar, ada yang lebih maha besar. Allahu Akbar. Kalau kita merasa diri kita besar, kita bukan apa-apa. Karena kita sedang berada di hadapan yang maha besar. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal. Serahkan semuanya pada Allah. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Di akhir majlis, mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan sawit kita harganya naik, pupuk harganya turun. Mudah-mudahan keluarga kita semuanya, anak-anak kita penghafal Quran, soleh dan solihah. Mudah-mudahan kampung kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan pemimpin kita adil dan amanah. Suami yang belum sholat segera sholat. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.